Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini kita sudah ada di minggu kedua di bulan Agustus. Dan sebagaimana biasanya di suasana kemerdekaan di kota kita, di kabupaten kita sudah mulai terasa kemeriahan ya, kemerdekaan itu. Kalau saya jalan di gang-gang ya, kemarin saya sempat membesuk, di gang-gang itu sudah mulai banyak bendera dipasang, bahkan ke arah GBC itu sudah banyak pernik-pernik merah putih. Luar biasa, kemerdekaan selalu mendatangkan sukacita, amin. Kemerdekaan selalu mendatangkan pengharapan akan kehidupan yang jauh lebih baik. Terlebih di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar pentingnya karakter Kristen ya, pentingnya kita memiliki karakter Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berjalan di dalam iman menuju kepada kemuliaan, maka di sepanjang perjalanan hidupnya dia harus menghasilkan karakter Kristus. Dan minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana karakter Kristus itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Karakter kita adalah terang yang dibutuhkan oleh dunia yang hidup di dalam kegelapan ini. Bapak Ibu, di era relativisme ini ya, di era pluralistik ini, banyak orang kehilangan pegangan hidup tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Tetapi sikap hidup Kristen kita, perilaku kita yang mencerminkan Kristus, itu akan memberi tuntunan kepada lingkungan di sekitar kita. Amin. Bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana seharusnya kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Perilaku kita, karakter kita yang mencerminkan Kristus itu akan menjadi pengharapan. Oh, ternyata ada orang-orang benar di dunia ini, ternyata ada kebaikan di dunia ini, ternyata ada sukacita yang bisa dimiliki oleh manusia di masa-masa yang sukar ini. Dan perilaku kita yang mencerminkan Kristus, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mencerminkan Kristus, maka perilaku kita itu akan menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Coba saudara, kalau mic-nya enggak bunyi saya marah-marah. Siapa yang ngatur tadi ini ya? Masa gini aja enggak becus sampai saya enggak ada suaranya. Saudara, enggak ada damai sejahtera, enggak ada sukacita. Tetapi kalau ada masalah dihadapi dengan senyum, sukacita seperti damai sejahtera Yesus, maka hidup ini akan penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita terus bertumbuh di dalam karakter Kristen yang sejati. Bertumbuh di dalam karakter Kristus, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, supaya terang kita itu, karakter kita itu bercahaya, dapat dilihat oleh semua orang, berdampak. Ya, sekali lagi memberikan tuntunan hidup, memberikan pengharapan, memberikan rasa tenang, rasa damai sejahtera. Dan yang lebih utama lagi, kalau kita hidup seperti Yesus, bukan untuk popularitas kita, bukan untuk kita dipuji, dielu-elukan oleh orang lain. Kita mencerminkan karakter Kristus karena kita mau Bapa kita itu dipermuliakan. Amin. Kita mau Yesus kita ditinggikan. Itulah kehendak Allah, supaya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Nah, pagi ini saya akan menghubungkan karakter Kristen kita dengan kemerdekaan. Ya, choir sudah mulai merdeka, bajunya merah, dasi merah, saya belum. Bapak Ibu, kemerdekaan kita adalah anugerah Allah, dan kemerdekaan kita itu artinya Allah membebaskan kita untuk berperilaku seperti Yesus. Amin. Bapak Ibu, banyak orang yang takut ya, takut menunjukkan kebaikan, takut menunjukkan kesabaran, takut menunjukkan
kelemah lembutan, kerendahan hati karena merasa kalau aku begitu nanti aku akan tidak dihargai atau mungkin kita akan menderita ejekan, olokan atau penolakan. Tetapi di dalam Yesus sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Yesus, kita ini bebas berperilaku seperti Kristus. Tidak perlu takut lagi. Amin. Amin. Tidak perlu cemas. Mari kita melakukan segala sesuatu menurut teladan Kristus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan kita. Supaya sekali lagi terang kita terus bercahaya. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan. Apa yang Bapak Ibu rasakan atau apa respon Bapak Ibu Saudara ketika mendengar perkataan kamu telah dipanggil untuk merdeka? Senang? Enggak ada respon ya. Bagaimana sikap Bapak Ibu ketika orang mengatakan kamu sudah merdeka? Belum pernah merasa di penjara ya. Kalau orang sudah di penjara bertahun-tahun lalu dikatakan sekarang kamu bebas. Waduh saudara. Ya. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak pernah merasa terbelenggu oleh dosa? Bahwa sebenarnya masa depan kita ini adalah neraka? Pernah benar-benar memikirkan itu? Ketika Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar firman Tuhan bahwa upah dosa itu adalah maut? Celakalah orang yang jatuh ke tangan Allah karena dosa. Karena penghukuman itu sifatnya kekal. Pernah merasa bahwa kita ini sebelumnya adalah orang-orang yang menjadi hamba dosa, orang-orang yang seharusnya mati, binasa karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita ini tidak punya harapan, kita tidak punya masa depan. Semua kita apapun keadaan hidup kita hari ini, mungkin kita merasa baik-baik saja hari ini. Tetapi sesungguhnya di hadapan Allah, tanpa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, semua kita adalah manusia-manusia berdosa. Dan bahwa sesungguhnya setiap kita akan menikmati penghukuman kekal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasakan itu, menyadari keberdosaan dan betapa ngerinya masa depan kita. Ketika kita mendengar kata-kata, kamu telah dimerdekakan, maka sesungguhnya kita seharusnya bersuka cita. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Seperti lagu lama itu, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin.
Makanya anak-anak yang tidak pernah ngerti beban penjajahan, anak-anak yang tidak pernah ngerti menderitanya hidup di dalam penjajahan, kurang begitu respon. Minggu pacara, males aku pacara, panas-panas. Saudara, kalau saudara merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara mau dipajang di tengah lapangan satu hari pun, kita berkata terima kasih Tuhan. Amin. Itu orang yang memahami arti kemerdekaan. Demikian juga seseorang yang memahami arti anugerah Allah yang besar itu, memahami pekerjaan Kristus yang besar itu, memahami kasih Allah yang besar itu, dia akan merespon dengan sukacita, dia akan merespon dengan penyembahan, dia akan merespon dengan kasih. Seperti minggu lalu saya katakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kita melayani, kita mengikut Tuhan dengan setia karena Yesus sudah memerdekakan kita. Nah, tadi kita membaca, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa respon Bapak Ibu Saudara ketika mendengar perintah itu? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa respon Bapak Ibu? Kok tegang ya? Kok gak ada yang tengok kiri kanan ya? Yang lain itu kiri kanan saudara, coba tengok kiri kanan. Layanilah sesamamu. Layanilah saudara seimanmu. Karena saudara telah dimerdekakan di dalam Kristus, layanilah orang-orang yang ada di bangkumu, di kiri kananmu, di muka belakangmu. Layanilah ini, antara pemain musik saling melayani. Bagaimana respon Bapak Ibu? Mau mengatakan yes Tuhan? Amin. Ini inti firman Tuhan ini. Ya, jadi kita membaca bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia dengan satu pesan yang sangat jelas bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan kata merdeka di sini Bapak Ibu bukan berarti bahwa kita ini bebas sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Bukan bebas sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang kita mau atau yang sesuai dengan harapan kita, tetapi kemerdekaan di sini berarti bahwa kita ini bebas dari belenggu dosa yang mengikat kita sebelum kita berjumpa dengan Yesus. Kita bebas dari hukum Taurat yang membelenggu kita. Hukum Taurat itu kudus dan kita tidak akan mungkin dapat melakukan hukum Taurat sebab keberdosaan kita. Beban hukum Taurat itu bagi kita. Supaya apa Bapak Ibu? Kita dibebaskan dari ikatan dosa, kita dibebaskan dari belenggu hukum Taurat, supaya kita bisa hidup di dalam kasih kepada Tuhan, di dalam kasih kepada sesama. Supaya kita bisa hidup melayani Tuhan, supaya kita hidup melayani sesama, supaya kita bebas berperilaku seperti Kristus. Ini rancangan Allah atas kemerdekaan kita. Inilah harga yang Yesus harus bayar di kayu salib supaya kita bebas mengasihi, bebas melayani, bebas berperilaku seperti Kristus. Bapak Ibu tidak malu hidup seperti Yesus? Amin. Berpikir seperti Yesus. Merasa seperti Yesus, bertindak seperti Yesus. Ini bukan kehendak saya, bukan kehendak pendeta manapun juga. Ini adalah kehendak firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, kemerdekaan ini juga adalah panggilan ilahi. Karena jelas dikatakan oleh Paulus, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan itu panggilan.
kemerdekaan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil perjuangan manusia, sama sekali tidak. Kamu harus berjuang untuk merdeka, bukan begitu firman Allah. Tetapi kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini yang harus kita pahami. Bahwa kemerdekaan kita itu sepenuhnya anugerah Allah. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita, karena kemerdekaan itu adalah anugerah pemberian Allah dengan tujuan tertentu, maka janganlah kamu menggunakan anugerah itu, kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Bapak Ibu, ada satu kelompok yang memegang satu keyakinan yang namanya hyper grace. Kasih karunia yang sangat berlebihan. Jadi karena Yesus sudah mati untuk dosa kita masa lalu, untuk dosa kita masa sekarang, untuk dosa kita di masa yang akan datang, kita bebas berbuat apa saja, kita bebas melakukan apa saja, sebab sesungguhnya pada akhirnya Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita di kayu salib. Silahkan mau apa saja, sesuai keinginanmu, jadilah seperti keinginanmu. Karena Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan. Bebas lakukan apa saja. Keliru Bapak Ibu. Paulus jelas mengatakan, karena kamu sudah dimerdekakan, janganlah itu dipakai menjadi kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Ini kemerdekaan Kristen yang sejati. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa kemerdekaan kita itu anugerah yang harus direspon dengan tanggung jawab. Kalau kita bisa menyanyi, sekarang saya sudah bebas, maka tanggung jawab kita adalah kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Minggu lalu saya khotbahkan tentang pentingnya kita mengenakan Kristus. Pentingnya kita mengenakan pakaian rohani yang baru, yang memerdekakan kita, mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, mengenakan kebaikan, mengenakan damai sejahtera, mengenakan kelemah lembutan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lebih memilih berperilaku seperti Yesus. Amin. Ini respon rohani yang menjadi tanggung jawab setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bapak Ibu, Kristus itu sudah membayar harga kemerdekaan kita dengan sangat mahal. Itulah pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Kita melihat bagaimana dia menderita untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia membebaskan kita dari rasa bersalah kita. Bapak Ibu, yakin bahwa dosa-dosa kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus? Ya. Rasa bersalah itu sudah pergi dari kehidupan kita. Kita dibebaskan dari kuasa maut, ya. Kita dibebaskan dari hukuman kekal, itu anugerah terbesar bagi kita. Tapi sekali lagi kebebasan itu bukan tiket untuk kita hidup dalam cara yang lama. Ya. Kita tidak boleh mengenakan manusia lama, tetapi menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang seperti Kristus, yang terus-menerus diperbarui menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita mau terus bercahaya, amin. Kita mau terus memancarkan kasih, kita terus mencerminkan hidup Kristus, perilaku Kristus dalam dunia yang semakin gelap ini. Supaya kehadiran kita, mulai dari keluarga, lingkungan kerja, dimanapun kita berada, ya. Saat kita mungkin di kendaraan umum, di kereta api, dimanapun juga, kita menunjukkan perilaku Kristus, sehingga itu menjadi panduan bagi orang-orang yang kehilangan arah. Itu menjadi pengharapan bagi orang-orang yang sudah putus asa melihat jahatnya dunia ini. Oh, ternyata masih ada orang-orang yang seperti ini. Itu menjadi sukacita, kebahagiaan bagi orang-orang yang menderita. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukankah perilaku Kristus pasti mengangkat orang yang menderita? Amin. Menolong orang-orang yang berkebutuhan.
memberkati orang-orang yang kesusahan. Karena itu mari hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa sih artinya kemerdekaan Kristen yang sejati itu dikaitkan dengan perilaku Kristus. Ya, bahwa kemerdekaan yang kita terima sebagai anugerah, ya, kebebasan dari dosa itu seharusnya membebaskan kita untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Amin. Itu panggilan kita Bapak Ibu. Mari kita melihat beberapa poin. Saya mau menegaskan saja beberapa hal yang telah saya kemukakan di pendahuluan tadi. Yang pertama perhatikan, kemerdekaan Kristen itu adalah pembebasan dari dosa ya. Pembebasan dari hukum Taurat. Ini bukan pembebasan untuk berbuat dosa. Ini yang harus kita garis bawah, ini yang harus kita tanam di hati kita. Kita dimerdekakan supaya kita ini merdeka dari dosa dan bebas berperilaku seperti Yesus, bukan bebas untuk berbuat dosa. Tadi Paulus berkata dengan jelas, saudara-saudaraku, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi jelas sekali di sini bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus bukan kemerdekaan tanpa batas. Ini adalah kebebasan yang mengarahkan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang telah dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari belenggu hukum Taurat, kita ini diarahkan untuk hidup di dalam kekudusan. Makanya orang-orang Kristen yang sejati itu akan kelihatan buahnya. Itulah pertama-tama kekudusan hidup. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Ini yang seharusnya dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, buah itu tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri, tetapi buah itu pasti dinikmati oleh orang lain. Amin Bapak Ibu. Ya, ketika kita bertumbuh seperti Kristus, suami pasti akan memberkati istrinya. Kalau istri hidup seperti Yesus, berperilaku seperti Yesus, pasti akan memberkati suaminya. Orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Demikian juga sesama kita yang dipanggil untuk melayani seorang dengan yang lain, dengan kasih. Itu akan tidak hanya terlihat Bapak Ibu ya, itu akan berdampak dalam kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Ya saya senang sekali ketika rekan kerja saya nelpon, Mas, gimana file-filenya yang lalu ada enggak, kita upayakan supaya jenjangnya naik. Itu dampak loh saudara ya dari orang yang sudah hidupnya dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan orang yang egois ya, yang mementingkan diri sendiri, enggak memikirkan kehidupan orang lain. Amin Bapak Ibu. Bagaimana ya teman-temanku hari ini, apakah dia bisa bergereja, apakah rumahnya terhalang oleh karena keramaian dan lain sebagainya, apakah saya bisa menolong, apakah saya bisa membantu. Ini ada teman-teman yang saya dengar sakit, apakah saya bisa datang untuk mendoakan, memberi bantuan, mensupport supaya dia mengalami kelegaan dalam hidupnya. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa supaya kita hidup dalam kekudusan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Perhatikan saya memberi tekanan tentang bebas dari kuasa dosa. Coba kita lihat Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat yang ke-17. Roma pasal 6 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, dahulu ya. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Siapa kita dahulu? Dahulu kita adalah hamba-hamba dosa. Ya kemarin saya ngobrol. Ya seorang bapak, ya maaf seorang rokok lagi saudara ya. Bapak ini seorang perokok dan saya bilang saya dulu juga seorang perokok saudara. Bukan bermaksud mau bangga ya.
Tapi itu masa lalu lah. Bapak saya itu polisi, tetapi perokok, dan di rumah kami bebas merokok bersama-sama. Jadi bapak sama anak ngobrol setelah makan. Sampai hitam semua kuku-kuku, sekarang kuku saya bersih saudara. Karena itu berhenti tahun 92 yang lalu. Terbelenggu, terikat. Saya jadi hamba dosa. Itu keterusan. Terus saya cerita bagaimana dulu pengen berubah, ganti dengan pokoknya target sehari 3 kali aja, habis sarapan, makan siang, makan malam. Nggak bisa juga. Coba sekarang dikurangi, diganti sama permen. Kalau pengen rokok, minum permen, sakit gula saudara. Tapi ketika percaya Yesus, bertobat, diubahkan, dimerdekakan dari dosa, saat itu juga selesai. Amin Bapak Ibu. Amin. Sejak 92 saya selesai, saya berhenti semuanya total sampai hari ini. Ingat Sakeus, seorang yang terbiasa memeras. Kalau enggak memeras itu rasanya aneh saudara ya. Seseorang yang terbiasa untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar. Seorang yang sangat licik, seorang yang sangat jahat. Ketika dijamah oleh Yesus, ketika dimerdekakan dari dosa, dia berkata apa? Hari ini juga separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, maka aku akan kembalikan kepadanya berapa kali lipat Bapak Ibu? 4 kali lipat. Ini orang yang dimerdekakan dari dosa. Kita dulu hamba dosa. Kita dahulu dikuasai oleh sifat-sifat dosa. Tetapi puji syukur kepada Yesus Kristus, kita sekarang telah dimerdekakan dan kita telah mentaati pengajaran firman yang diteruskan kepada kita. Itu yang harus menjadi kehidupan kita hari lepas hari. Kita sudah memiliki kekuatan untuk kita lepas dari keinginan daging, lepas dari keinginan duniawi. Kita diberi kemerdekaan untuk melakukan yang benar. Itu sebabnya kata Paulus, jangan kita memperhambakan diri kita lagi. Ya. Melalui karya salib Yesus, kita dibebaskan dari kuasa dosa itu. Ayat 18 saya baca, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Inilah identitas kita sekarang. Kita ini hamba-hamba kebenaran. Kita ini pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku firman. Jadi kemerdekaan Kristen yang sejati berarti kita tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan lama kita, oleh manusia duniawi, baik dosa yang kelihatan maupun dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Itu kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, dan kita bebas berperilaku seperti Yesus. Ini kemerdekaan yang sejati. Nah kemudian kita itu diberi kebebasan untuk mengasihi dan untuk melayani Bapak Ibu ya. Kata Paulus jelas sekali, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Siapa itu seorang akan yang lain? Ya yang ada di sekitar kita Bapak Ibu ya. Ya mulai dari keluarga kita. Bagaimana suami-suami melayani istri dengan baik? Istri-istri melayani suami dengan baik. Orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Apakah kita saling melayani? Ya, saya bersyukur ya. Jemaat melayani saya juga, memenuhi kebutuhan saya seperti alat ini Bapak Ibu. Ini bentuk pelayanan supaya saya bisa lebih leluasa juga. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Kalau tempat duduk kita masih kosong, mari duduk sama dengan saya kan begitu ya. Kalau duduk juga duduknya yang enak, yang rapi supaya tidak mengganggu orang lain. Haleluya. Kalau ada yang batuk, mari ini ada aqua masih baru. Haleluya. Watuk ini, aqua ini disai saudara. Haleluya.
Mungkin ada yang kelihatan kok luwe ini ada coklat. Pak, makan dulu coklat ya, tapi ojo kelihatan Om Doni nanti disinggung di khotbah loh ya. Haleluya Bapak Ibu. Ini panggilan Tuhan. Supaya kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Ya, ini tema-tema yang tampaknya ringan, tetapi sebenarnya ini membutuhkan komitmen untuk melakukannya. Siapa yang mau jadi pelayan Bapak Ibu? Saya pikir enggak semua mau jadi pelayan. Karena melayani itu pasti penuh dengan pengorbanan. Melayani itu memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan apa yang ada pada kita. Siapa yang mau jadi pelayan di sini? Semuanya ingin dilayani ya. Tetapi bukan itu yang diteladankan oleh Kristus. Kita dimerdekakan supaya kita bisa melayani Tuhan, melayani orang lain. Jadi kalau kita dimerdekakan dari segala dosa dan belenggu hukum Taurat, itu bukan untuk memuaskan ego kita, memuaskan daging kita, tetapi kita dimerdekakan supaya kita bisa memuliakan Allah dan memberkati sesama kita. Ini komitmen hidup Kristen yang sejati. Kita enggak sedang mencari kesenangan kita sendiri. Wah, cari gereja yang enak, yang nyaman, yang bisa memuaskan telinga, yang bisa menyenangkan diri saya. Tidak, justru anak Tuhan yang sejati, dia cari kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Amin Bapak Ibu. Dia mau menyingsingkan lengan untuk sibuk menjangkau jiwa-jiwa. Kehormatan dia adalah kehormatan saat dia bisa mengulurkan tangan untuk orang yang membutuhkan, saat dia bisa memajukan pekerjaan Tuhan di tempat dia digembalakan, di mana dia bisa berkontribusi melakukan yang terbaik. Itulah artinya dimerdekakan oleh Kristus. Bukan egois yang dipikirkan, yang penting saya, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana dengan pekerjaan Tuhan di sini, bagaimana saya bisa memajukan pekerjaan di sini, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan. Seperti kalau slogan di hari kemerdekaan seperti, jangan saudara bertanya apa yang dapat bangsa ini berikan kepada saudara, tetapi bertanyalah apa yang dapat kau berikan kepada bangsa ini. Kan seperti itu saudara ya. Nah sekarang gereja juga menggunakan slogan yang sama. Jangan bertanya apa yang gereja bisa berikan kepada saudara. Tidak usah bertanya, udah banyak yang diberikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekarang penuhi panggilan Tuhan. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Tetapi layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Bapak Ibu, siapa yang kita layani? Orang-orang yang membutuhkan. Saudara, orang yang lapar dilayani dengan makanan. Seorang yang haus dilayani dengan minuman dan banyak contoh yang lain. Itulah bagaimana kepekaan kita untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidak kita hadir, mendoakan, mensupport, mengingatkan, menemani, mendampingi. Itu kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang merdeka. Saya mau mengingatkan, kemerdekaan dunia ini fokusnya biasanya hak. Sekarang aku bebas, hakku mana sekarang? Ya. Ini dunia selalu menuntut hak, fokusnya selalu hak. Mana hakku di sini? Tapi tidak dengan kemerdekaan Kristen. Fokusnya kemerdekaan Kristen adalah tanggung jawab. Tuhan tidak berkata seperti ini. Kamu telah dipanggil untuk merdeka, makanya nikmatilah kemerdekaanmu, raihlah hakmu, klaim yang menjadi bagianmu. Tidak, kamu telah dimerdekakan, sekarang bertanggung jawablah dengan kemerdekaan itu. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kan begitu Bapak Ibu ya. Ini yang membedakan kita dengan dunia. Bahkan Yesus sendiri memberi teladan yang sangat luar biasa. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Tetapi dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Haleluya Bapak Ibu. Dia membasuh kaki murid-muridnya.
Pada zaman dulu membasuh kaki murid itu adalah pekerjaan rendahan, pekerjaan seorang hamba Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk bisa membasuh kaki murid-muridnya. Kalau murid membasuh kaki guru itu banyak ya. Saya banyak lihat video itu aneh-aneh saudara ya. Orang-orang yang dikultuskan itu kakinya dicuci, cucian kakinya diminum, saudara dibuat keramat sih saudara. Tapi bukan itu pesannya saudara ya. Kalau saudara mau minum cucian kaki saya, wah langsung besok belakang langit biru semuanya. Ini membasuh kaki ini bicara tentang kerendahan hati. Bicara tentang pelayanan. Bukan maksudnya harus menghormati yang kayak apa, tidak. Tetapi menunjukkan sikap seperti Yesus. Inilah gambaran dari kebebasan yang sejati. Bukan menuntut untuk dilayani, tetapi mencari kesempatan untuk melayani. Kalau hadir ketemu bukan gini, apa yang bisa aku dapat dari itu ya, enggak. Tapi apa yang bisa aku beri untuk Tuhan dan jemaatnya. Dengar amin enggak tadi? Dengar amin enggak? Oh enggak dengar saudara. Saya ulang, kita ini dibebaskan bukan supaya kalau kita kumpul apa yang bisa aku dapat. Tetapi apa yang bisa aku beri untuk Tuhan dan jemaatnya. Amin. Ini loh semangat kita. Nah pengerja-pengerja juga begitu. Dulu kalau sekolah Alkitab, aku pengen ditempatkan di Jakarta supaya nanti aku dapat fasilitas ini dan itu. Bukan berpikir dimanapun aku ditempatkan, aku mau memberi diri untuk Tuhan. Aku mau memberi diri untuk jemaat. Loh Yesus itu memberikan nyawanya untuk jemaat-jemaatnya kok. Amin. Loh iya loh di sekolah Alkitab tuh ada yang semangat seperti itu Bapak Ibu. Tuhan, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, asal jangan di GPDI Eklesia. Pendetanya bilang suruh melayani terus, mana aku enggak dilayani. Loh saudara, kalau kita melayani karena terlebih dahulu Tuhan sudah melayani kita. Berkatnya itu sudah di awal saudara, bukan tunggu melayani baru diberkati. Tidak, berkatnya sudah diberikan di awal. Nih berkat, maka sekarang layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Amin. Ini yang seharusnya menjadi pemikiran yang benar. Inilah kemerdekaan kita yang sejati. Maka Bapak Ibu, mari jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan kita. Ada peringatan bahaya ya, bahaya menyalahgunakan kemerdekaan. Banyak orang Kristen yang salah mengerti. Dia berpikir karena dia sudah dimerdekakan dari dosa, dia bebas melakukan apa saja. Seperti orang yang sudah dikeluarkan dari penjara, seharusnya mereka harus meninggalkan hidup yang lama. Makanya dikatakan penjara itu sebagai lembaga pemasyarakatan. Kalau di luar negeri itu adalah tempat koreksi, tempat untuk memperbaiki diri. Keluar dari penjara seharusnya berbuatlah kebenaran. Tetapi banyak orang yang keluar penjara melakukan dosa yang sama lagi. Kembali kepada kejahatan yang lama lagi. Kita tidak dimerdekakan untuk seperti itu. Coba Yudas 1 ayat yang keempat. Yudas dia menegur orang yang salah seperti itu. Yudas 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yudas 1 ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ini orang-orang yang siap masuk neraka ini. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Itulah kemerdekaan kita. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ada di antara orang-orang percaya masuk menyelusup ke dalam gereja. Tidak menggunakan kasih karunia untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama, tetapi untuk melampiaskan hawa nafsunya, menyangkali Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus Kristus, menyangkali firman-Nya, menyangkali kebenarannya. Bukankah banyak kejahatan di antara orang yang mengaku Kristen?
Tidak hanya di level jemaat saja Bapak Ibu, tetapi di level kepemimpinan juga. Ingat masa awal dulu Pak Jokowi memerintah, siapa yang korupsi triliunan dari dana bantuan, itu dari orang Kristen. Viral itu. Karena menyalahgunakan kebebasan itu untuk memuaskan hawa nafsu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan untuk berbuat cabul seperti itu. Itu sebabnya jika kita benar-benar bebas di dalam Kristus, merdeka di dalam Kristus, maka dosa itu tidak lagi menjadi gaya hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, face kita, roman kita itu mencerminkan pribadi Yesus, perkataan kita, perilaku kita menunjukkan karakter Yesus. Kebebasan kita harus terlihat dalam kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita beribadah, kasih kita kepada sesama orang percaya, kesetiaan kita kepada gereja lokal kita harus kelihatan itu Bapak Ibu ya. Mari kita melayani Tuhan. Kaget saudara. Terima kasih untuk perubahan suara karena membuat jemaat tertawa juga. Ya, kita nggak dilihat jadi orang yang egois lagi. Ukurannya sederhana Bapak Ibu ya. Ukurannya sederhana. Semakin hari, apakah kita semakin mirip Yesus? Amin Bapak Ibu. Kalau saudara melihat saya, gak apa-apa dikritik. Semakin hari saya semakin mirip Yesus atau mirip yang lain. Para pengerja ini semakin hari semakin mirip Yesus atau mirip yang lain. Bagaimana dengan guru-guru sekolah minggu, para pelayan, para pengurus gereja, kita semua lah. Apakah kita semakin mirip Yesus atau mirip yang lain? Ya, Yesus itu orang yang rendah hati, taat sampai mati, bukan orang yang begedut karpe dewe. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah hal yang perlu kita pahami. Ukurannya adalah apakah semakin hari kita semakin menyerupai Yesus. Mari setelah kita memahami kemerdekaan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hal yang kedua, kemerdekaan Kristen itu membawa kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang dimerdekakan dari ikatan dosa, dari belenggu hukum Taurat, dia akan hidup di bawah pimpinan dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kemerdekaan yang sejati itu bukan hanya membebaskan kita dari kuasa dosa atau ikatan hukum Taurat, tidak, tetapi membawa kita kepada kehidupan yang baru, cara hidup yang baru. Itulah hidup di bawah pimpinan Roh Kudus yang kita kenal dengan hidup penuh dengan Roh Kudus. Ini kehidupan Kristen yang benar-benar telah dimerdekakan. Alkitab menegaskan bahwa setiap kita itu dipanggil untuk hidup menurut Roh. Saya sudah khotbahkan di bulan apa itu ya? Beberapa bulan yang lalu. Coba kita lihat lagi Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Adalah panggilan untuk hidup menurut Roh ya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita masih tidak mau taat kepada Roh, kita masih tetap terikat oleh dosa-dosa masa lalu. Tetapi kalau kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Artinya kita benar-benar hidup di dalam kemerdekaan Kristen yang sejati itu. Jadi yang namanya kemerdekaan Kristen itu selalu berjalan bersama-sama dengan hidup penuh dengan Roh Kudus. Tidak dapat dipisahkan. Orang yang merdeka dari dosa, orang yang merdeka dari hukum Taurat, itu akan hidupnya dipimpin terus oleh Roh Kudus. Inilah pernyataan firman Allah atas kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu menuntun kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, untuk kita dapat berkata tidak terhadap dosa dan ya terhadap kebenaran firman Allah.
Makanya dalam setiap pergumulan hidup orang percaya, kita selalu setia, kita selalu sabar, rendah hati, mengenakan kelemah lembutan. Karena kita lebih memilih taat kepada firman. Makanya Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, ada perbedaan yang sangat mencolok antara hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Ada perbedaan yang sangat-sangat besar. Orang yang hidup di dalam daging itu akan menghasilkan perbuatan dosa, tetapi orang yang merdeka yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh. Makanya sebenarnya ukurannya itu sederhana, dilihat aja dari buah hidupnya. Coba kita lihat Galatia pasal yang kelima lagi. Tapi kita coba lihat pasal 19. Galatia 5 pasal yang ke-19. Ini orang-orang yang masih hidup dalam dosa ya. Inilah perbedaan atau perbedaan hasil dari hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran ya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ada iri hati di sana, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, ada percideraan, ada roh pemecah, ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora dan sebagainya. Bahkan kita diingatkan Bapak Ibu, barang siapa yang melakukan hal-hal yang seperti itu, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini membuktikan bahwa orang itu belum diselamatkan, orang itu belum dimerdekakan. Katanya merdeka, tapi kok masih iri, masih dengki, masih ada roh percideraan, kok masih marah kok dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang benar-benar merdeka Bapak Ibu ya, ada buah roh. Lihat kontrasnya sangat luar biasa, sangat hebat. Ketika dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang seharusnya tampil dalam kehidupan kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Ini dapat dilihat, dinikmati oleh keluarga kita. Lingkungan kerja kita, dimanapun kita berada. Kemerdekaan Kristen itu membuat hidup kita semakin hari semakin berbuah, bukan semakin hari semakin membusuk. Jangan sampai ada seperti cerita lama dulu ya. Apa anakku rajin kaum muda tapi juga enggak punya sopan santun sama orang tua begitu ya. Rajin kalau pelayanan tapi membantah, tapi tidak ada hormatnya sama sekali. Kemerdekaan Kristen itu berbeda, berbeda dengan kerajinan dalam soal-soal keagamaan. Banyak orang beragama tetapi belum dimerdekakan. Tetapi orang yang dimerdekakan pasti dia setia kepada ibadahnya kepada Tuhan. Amin. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan kemudian Bapak Ibu, kebebasan dari hukum yang menghukum kita. Ini adalah kemerdekaan kita. Ada kebebasan dari hukum yang menghukum kita. Coba Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lihat, kita ini sudah dibebaskan dari hukum yang menghukum kita. Kenapa hukum Taurat itu menghukum kita? Karena keberdosaan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Sebab semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang melakukan yang baik. Bapak Ibu, semuanya jahat, semuanya menyimpang. Jejak-jejak langkah kaki hidupnya itu meninggalkan darah. Hidupnya seperti kubur, di depannya terlabur begitu bagus, tetapi di dalamnya tulang belulang.
Itu sebabnya kemerdekaan itu anugerah. Kita dibebaskan dari hukum karena Yesus telah memikul dosa-dosa kita dan dia menggenapkan hukum Taurat supaya hanya oleh iman kepada Yesus kita diperhitungkan sebagai orang yang benar. Amin. Jadi kita benar karena kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Sampai hari ini pun Bapak Ibu kita masih banyak melakukan pelanggaran. Sampai hari ini pun siapa yang benar-benar sempurna tidak ada. Kalau kalau Bapa memandang kita ini sempurna karena yang dipandang adalah Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Seperti kalau ada orang bilang gini, aku enggak lihat orang itu, aku lihat papa mamai, makanya aku tetap mengasihi dia. Kalau Allah mengasihi kita bukan karena kita ini baik, tetapi karena Bapa melihat Yesus yang sudah mengasihi kita dan menerima kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Semua karena anugerahnya ini. Ini patut disyukuri. Gak ada yang boleh berbangga, gak ada yang boleh bermegah. Ini karena aku begini. Tidak. Seperti Abraham, karena dia percaya, maka percayanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita sekarang dibenarkan karena Kristus. Ini yang disebut dengan impartasi Bapak Ibu ya. Bahwa kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan kepada kita. Sehingga Allah melihat kita sebagaimana dia melihat Yesus. Sekalipun kita masih dalam kelemahan, tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita masih bertumbuh. Baru nanti ketika kita bertemu dengan Yesus, kita akan diubah menjadi serupa dengan dia. Dan itu terjadi oleh karena anugerah. Sepenuhnya adalah anugerah Allah. Makanya mari Bapak Ibu, setiap keputusan hidup yang kita ambil seharusnya berjalan atau sesuai dengan suara Roh Kudus. Bukan hanya sesuai dengan keinginan hati kita. Ya, kalau hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Dan mari kita rajin membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, rajin berdoa, membaca firman. Bapak Ibu, saya selalu menekankan, membaca firman tidak dapat digantikan oleh hal-hal yang lain. Tidak bisa. Ya. Snack itu tidak bisa menggantikan makanan utama Bapak Ibu ya. Enggak, Pak Pendeta, saya makan keripik singkong aja udah kenyang. Enggak Pak Pendeta, saya makan samiler udah enak, kenyang. Makanya kamu meler terus. Samiler. Harus makan sehat. Ya, dulu kalau saya diajar itu 4 sehat, 5 sempurna. Pagi mesti sarapan yang benar, siang mesti makan siang yang benar. Malam mesti makan malam yang benar. Snack itu enggak penting, cemilan itu enggak penting. Firman Allah yang terpenting bagi kehidupan kita. Amin. Kadang anak saya Nathan itu paling perhitungan saudara. Tan, pengen kafe latte Tan? Ngapain beli kafe latte Pak? Beli ayam geprek lebih enak. Ya, tanpa kafe latte kita masih bisa hidup, tapi kita butuh nasi ayam geprek setiap hari saudara. Karena itu yang pokok saudara ya. Firman itu yang pokok. Ibadah ini yang pokok. Live streaming boleh. Tapi saudara butuh orang percaya yang lain. Amin. Amin. Nanti ada yang bilang, Pak Pendeta saya jemaat online. Iya nanti pernikahan online, baptisan online, penguburan online. Bukan nakut-nakutin, bukan. Kita ini persekutuan orang percaya begitu ya. Ya, harus kumpul. Seperti yang lalu saya katakan, ujian dari karakter Kristen itu adalah hidup bersama. Saya tidak mungkin belajar sabar kalau enggak kumpul dengan Bapak Ibu Saudara. Wih, disombongi. Bukan, saya juga mau berkata sebaliknya. Bapak Ibu tidak mungkin belajar sabar kalau enggak bergaul dengan saya juga. Amin. Seperti sekarang, sudah jam 7:30, masih kurang 1 poin. Harus belajar sabar.
Kan begitu. Kerendahan hati itu diuji pada saat kita duduk bersama-sama seperti sekarang ini. Ini penting. Hal yang ketiga saudara, kemerdekaan Kristen itu adalah hidup menyerupai Kristus. Amin. Amin. Hidup menyerupai Kristus. Kristus itu kemerdekaan Kristen yang sejati. Ya, kebebasan dari dosa, kebebasan dari hukum Taurat yang kita terima itu bukan tujuan akhir, bukan, tidak selesai di situ. Yang penting aku sudah bebas dari dosa, yang penting aku sudah percaya Yesus, aku bebas dari hukum Taurat, aku punya pengharapan, selesai, titik. Tidak. Itu baru awal perjalanan iman kita. Setelah kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari dosa, maka tujuan Allah adalah supaya kita dibentuk menjadi pribadi yang menyerupai Yesus Kristus. Itu tujuan kita. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu merasakan panggilan ini? Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aku percaya Yesus, aku mengasihi Yesus, aku ada di dalam persekutuan dengan Yesus, aku setia kepada Yesus, maka dikatakan saudara dan saya wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Ini panggilan setiap kita Bapak Ibu. Kristus adalah teladan karakter yang sempurna. Ya, saya mungkin akan menyampaikan dengan cepat. Yang pertama, dia itu rendah hati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ia yang walaupun setara dengan Allah, dia adalah pribadi Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia firman Allah yang hidup, tetapi dia telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia, menjadi manusia dia. Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Dia teladan sempurna kita. Demikianlah seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Dan Yesus adalah teladan bagaimana kasih pelayanan itu harus sampai kepada yang namanya pengorbanan diri Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Amin Bapak Ibu. Rela memberikan nyawa buat saya? Tidak bercanda. Kok ya pas ada yang berdaham. Saya nggak maksud apa-apa. Coba saya mau bertanya sekali lagi. Tidak jadilah nanti dikira mengintimidasi. Pertanyaannya adalah, apakah saya rela memberikan nyawa untuk Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, saya berkhotbah seperti ini resikonya nggak disukai loh ya. Kalau saya ngomong kebenaran, menegur, menasihati, resikonya tuh dibenci, bahkan mungkin dijauhi, bahkan mungkin dianiaya. Sampai-sampai Paulus berkata seperti ini, apakah dengan aku mengatakan kebenaran kepadamu, maka engkau menjadi musuhku, maka engkau membenci aku. Kalau saya mau ingin disenangi jemaat, saya akan menggunakan cara-cara yang memang menyenangkan, yang membuat saya favorit, yang membuat saya disukai, dirindukan. Tetapi saya ingin lebih saudara merindukan Yesus daripada saya. Bapak Ibu, gereja ini bukan berbicara tentang satu orang atau 2 orang, 3 orang. Gereja ini berbicara tentang Yesus. Saudara nggak boleh bergantung sama satu orang. Kita di sini karena Yesus yang kita ikuti, bukan karena pribadi-pribadi tertentu. Amin. Itu yang saya bangun setiap hari Bapak Ibu. Saya mengajarkan di gereja-gereja. Jemaat tidak boleh bergantung sama satu pribadi seolah-olah nggak bisa hidup, nggak bisa bergereja, melayani seperti yang seharusnya tanpa pribadi itu. Tidak.
Kita manusia tidak boleh mengidolakan siapapun juga. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Kadang-kadang menjadi seorang pemimpin sejati itu menyatakan kebenaran dibenci Bapak Ibu. Musa loh sampai dibenci sama seluruh jemaah Israel sampai mau dibunuh. Musa sampai dibenci sama kakak-kakaknya. Harun dan Maryam. Apa hanya Musa saja yang bisa dipakai oleh Tuhan? Karena dia melakukan firman. Paulus harus diungsikan karena dilempari dengan batu. Petrus harus menghadapi aniaya. Kadang-kadang untuk kita menolong ya. Loh saudara, ingat saudara pada waktu anak saya jatuh luka gitu kan. Luka harus diobatkan, dibersihkan. Saudara waktu memberikan luka itu papa jahat. Kan sakit saudara ya. Tapi kalau tidak dibersihkan dan sakit itu enggak menolong. Pak sakit Pak, jangan diapa-apakan. Ya wis nak, tidak sampai. Aduh Pak. Jangan. Aduh apa-apaan. Sembuh saudara 2 hari. Halo? Saya ini termasuk generasi yang tahu artinya dicekoin saudara. Ada yang pernah dicekoin anak sekarang? Enggak ada. Dulu saya sakit tek di pangku, dideglek, no saudara, cekok, nguk. Tapi kalau enggak mungkin saya sudah mati saudara. Saya marah dulu, ibu gak sayang, bapak jelek, bapak nakal. Itu kadang-kadang kalau kita mau berbuat baik yang sesungguhnya. Nah itu jangan dicekoi saudara. Bukan zamannya. Itu harga yang harus dibayar. Jadi kita ini mengatakan kebenaran itu tidak semudah yang dipikirkan. Makanya orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Nah kemudian kemerdekaan itu membebaskan kita untuk mengasihi. Tadi kita sudah membaca, kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini artinya kita menekan, mematikan keegoisan kita dan mulai terbuka untuk melihat kebutuhan orang lain, melihat pergumulan orang lain dan berani berkorban mengulurkan tangan untuk kebutuhan orang lain. Dan yang jelas yang terakhir, kita akan menjadi terang yang memancarkan Kristus. Amin. Menjadi terang yang memancarkan Kristus. Makanya kita membaca minggu yang lalu, Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan supaya kamu dipuji, dielu-elukan, tetapi supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup menyerupai Kristus artinya kita menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sudah dimerdekakan. Mari kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Mari kita hidup untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan mari kita semakin hari menunjukkan diri kita semakin serupa dengan Yesus yang sudah mengasihi kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.